Mungkin banyak dari kalian bingung, mendingan pilih TTRZ atau kayak TNFJ. Sebenarnya video ini tuh bukan video komparasi, tapi lebih ke gue mau sharing experience gue terhadap si helm yang satu ini. Banyak yang dari kalian itu masih bingung, bang, mending gue ambil TTRZ, apa ambil S1 GP Pro, atau ambil NFJ gitu kan. Cuman di video kali ini semoga aja bisa menjawab rasa penasaran kalian. Apakah kalian layak ngambil kayak TTRZ ini, atau kalian tetap stay dengan pilihan kalian yang sekarang? So, sebetulnya dari TTRZ ini yang gua rasain tuh kayak nggak begitu spesial, karena sebetulnya bentuk seperti ini itu udah pernah kita temui di NFJ gitu ya. Tapi memang kalau bicara upgrade, namanya helm baru, sorry. Kalau namanya helm baru itu pasti kan ada yang namanya kita ngerasa ada upgrade atau minimal setara dengan seri-seri yang udah ada sebelumnya ya. Sebetulnya yang gue rasain untuk KTT TRZ ini tuh upgrade-nya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu signifikan seperti yang mungkin kalian harapin gitu ya. Nah, kalau ditanya apa sih upgradean dari si KTT TRZ ini, sebetulnya upgradean dari TTRZ ini tuh menurut gua di bagian padding alias fitting dari si helm ini. Kenapa gue bilang padding atau fitting dari si helm ini? Kalau misalkan kalian di kayak TNFJ ngerasa beberapa bagian di helm kalian itu ngerasa kurang meluk sempurna, kurang ngerasa gigit, terus ngerasa full bener-bener di kepala kalian tuh ngerasa dipeluk semua sama si helm atau si padding helm itu. Nah, di TTRZ ini upgrade-nya adalah seperti itu. Upgrade-nya dari si KT TTRZ ini ketika kita pakai feel-nya seperti kalian pakai helm full face. Tapi basically ini adalah helm half face atau open face gitu ya. Jadi helm open face yang feel-nya sama seperti helm full face. Kenapa? Kalau misalkan kalian lihat orang-orang yang pakai kayak TTRZ tanpa menggunakan balaklava, pasti kalian akan lihat pipinya itu agak sedikit ketekan ke atas. Ya, itu yang gue bilang feel-nya seperti helm full face. Untuk lainnya gimana bang? Bagian padding atas itu gue rasa ada improvement yang cukup jauh dibandingkan kayak TNFJ. Jadi pertama kali ketika helmnya gue pakai, gue fitting, wah iya ini sih beda banget ya dibandingkan kayak TNFJ yang ngerasa agak ngegantung, terus bagian kepala atasnya itu kurang meluk sempurna. Nah, di TTRZ ini tuh improve-nya adalah seperti itu. Jadi paddingnya gua rasa improve-nya tuh lebih jauh dibandingkan kayak TTRZ. Terus kalau ditanya feel busanya apakah sama seperti NFJ, menurut gua enggak. Ini lebih kayak ke feel busanya TT Course. Karakternya lebih ke kayak feel TT Course, jadi bagian pipinya mungkin kelihatannya seperti naik gini, tapi ya kalau bagi gue itu nggak masalah dan tidak menekan sama sekali untuk di bagian pipi gue. So far masih enak, mau dipakai balaklava atau non balaklava, dua-duanya pun juga enak. Cuman catatannya di sini adalah ini adalah poin yang mungkin bisa menentukan kalian apakah kalian akan tetap ngambil NFJ atau kalian akan ambil di TTRZ ini ya. Nah, yang gua rasain ada kemiripan dengan NFJ. Bang, tapi kan tadi lu bilang helmnya ada improve dibandingkan NFJ. Betul, secara padding improve dari NFJ. Tapi beberapa bagian gua rasa ada yang bagiannya itu lebih baik dibandingkan TTRZ, dan di NFJ tuh memang udah mutlak banget itu kalian rasain di NFJ dan tidak dirasain di kayak TTRZ ini. Contohnya kayak gimana bang? Nah, contohnya itu adalah masalah kekedapan suara. Jadi untuk di kayak TTRZ ini noise angin mulai kedengeran ya, bukan yang mengganggu tapi mulai kedengeran itu so far gua rasain di kecepatan 53 atau ya kita anggap di mulai 50 km per jam itu udah ngerasa sedikit ada siulan angin yang masuk ke bagian bawah gitu ya, karena ya memang double visornya ini bisa dibilang cukup bikin celah angin itu masuk ke bagian bagian leher kalian yang mungkin jadinya agak kedengeran siulan-siulan angin ya. Jadi gue rasa untuk noise anginnya itu masih lebih rendah ya kalau yang gue rasain dibandingkan kayak TNFJ. Tapi nggak tahu menurut teman-teman
Apakah NFJ juga sama di kecepatan 50? Karena yang gua rasain waktu pas gua dulu punya NFJ, walaupun nggak lama ya, waktu itu cuman ya buat bahan riset, nggak nyampe seminggu lah. Gua ngerasa sih di 50 sampai 55 sampai 60 lah, kita anggap 60 itu baru mulai kerasa. Nah, mungkin ini yang bisa jadi toleransi kalian, apakah masalah atau tidak ketika di kecepatan 50 TTRZ ini mulai kedengeran, sedangkan di NFJ itu sekitar di 60 km per jam itu baru mulai kedengeran. Terus yang bikin enak sebetulnya tuas double visor dari NFJ. Kelihatannya sepele, walaupun kelihatannya cuma di bagian bawah, yang pindah dari atas ke bagian bawah. Tapi menurut gua, kepraktisan dan aksesibilitas dari penurunan tuas double visor itu lumayan pengaruh bagi gua yang penggunaan helmnya itu memang daily gitu ya. Misalkan di bagian atas, lebih enaknya itu kita lebih mudah karena kita udah tahu posisinya, naik turunnya itu udah tahu lah, maksudnya kalau mau nurunin ke arah mana, mau naikin juga ke arah mana itu pun udah jadi gambaran gitu ya. Ketika pindah ke bawah, aksesibilitasnya menurut gua agak lumayan keganggu. Jadi gue masih harus ngeraba lagi. Yang mungkin feeling gue adalah kalau ke belakang itu turunin, sedangkan ke depan itu naikin. Nah ini tuh kayak kebalikannya ya. Jadi ke depan tuh nurunin, ke belakang itu naikin. Jadi masih harus adjust lagi lah. Karena kan kita tuh udah terbiasa dengan double visor yang di bagian atas kiri. Jadi kalau misalnya di bagian bawah, sebenarnya nggak masalah. Cuman lebih ke arah terbiasa atau tidaknya aja. Cuma menurut gue aksesibilitasnya akan lebih mudah ketika double visor atau tuas double visor itu ada di bagian atas dekat kuping. Jadi ya celah-celah visor lah ya, kalian tahu lah ya di mananya. Dua poin dari double visor adalah kalau misalkan tuasnya di bagian bawah, ini itu jadi membuat kita ketika mau pasang intercom itu agak sedikit kesulitan. Karena kalau misalkan kita lihat bagian kiri dari si helm ini itu tidak begitu rata, nggak kayak NFJ. Jadi kalaupun memang kita mau pasang intercom, posisinya otomatis agak di atas sini, nih di bagian sini gitu loh. Nah ini agak jadi naik sedikit dan kita jadi harus ngeraba lagi. Sebenarnya hal-hal mirror yang menurut gua experience terhadap penggunaan helm ini tuh jadi kayak agak aneh gitu ya. Padahal ya karena emang belum terbiasa aja, itu menurut gua. Kekurangan, bukan kekurangan sih, lebih tepatnya hal yang diperhatikan ketika kalian punya TTRZ ini, yang ketiga adalah bagian glasses speed. Seperti di video TikTok yang udah pernah gue buat, kalian bisa tonton aja, mungkin cuplikannya dari tadi udah gue tampilin. Yes, karena begonya gue file road review malam gue hapus. Jadi gue harus ngambil dari TikTok ya, kalian udah lihat subtitlenya ya kan. Nah, bagian glasses speednya ini sebetulnya nggak ada masalah kalau memang kalian nggak pengguna kacamata. Tapi beberapa hari ini yang gue rasain ketika gue pakai helm ini dan pakai kacamata, bagian gagang kacamata gue yang sebelah kanan posisinya itu adalah begini. Jadi di daun kuping. Normalnya adalah seperti ini. Di atas daun kuping. Nah, ketika pakai begini, udah gue coba usaha kayak gimana pun, posisinya pun tetap nggak berubah gitu loh. Jadi gua nggak tahu ngerasanya si glasses speednya ini agak lebih turun dibandingkan NFJ. Gue juga udah sempet lihat sih perbedaannya. Ini tuh agak lebih turun sedikit sih ya menurut gue dibandingkan NFJ gitu ya. Terus yang bikin enaknya lagi helm ini itu tali pengunciannya adalah micrometric alias microlock. Jadi lebih simple buat teman-teman yang mungkin sekarang ngerasa double daring itu lumayan ribet dan lumayan menyulitkan, mungkin helm ini cocok banget dipakai buat atau ditentuin oleh kalian atau dipinang oleh kalian untuk menjadi helm daily. Kalau ditanya masalah ventilasi, jujur-jujuran ini masih ada kemiripan seperti NFJ. Jadi yang gua rasa improve dari si TTRZ ini dibandingkan kayak TNFJ adalah bagian padding yang penting. Bobotnya ringan, sorry tadi lupa gue sebutin, walaupun dia udah ECE 2206 apa 5 gitu ya. Bentar gue ambilin dulu. Dia udah ECE 2206 dan menurut gue bobotnya masih ringan, itu salah satu nilai plus buat di helm ini. Terus masalah harga, gue harap ini tidak menjadi gorengan. Jadi ya walaupun di harga launching saat itu adalah 950 dan mungkin di toko-toko kalian melihat harganya lebih mahal lebih sedikit, ya nggak masalah karena memang
ya harga toko, mereka juga perlu untung gitu ya. Kalau ditanya worth it nggak sih bang? Kalau gua upgrade dari NFJ ke TTRZ, pasti akan ada yang tanya seperti itu. Balik lagi poin-poin yang tadi gue sebutin itu menurut kalian gimana? Jujur, kalau menurut looks, gue lebih seneng kayak TNFJ karena tidak terlalu agresif. Bagian spoilernya pun juga lebih panjang si TTRZ dibandingkan NFJ. Terus yang bikin apa ya? Mungkin kalian bertanya-tanya batoknya lebih gedean mana antara NFJ sama si TTRZ. Kalian bisa lihat aja nih fotonya. Lebih gedean mana antara NFJ sama si TTRZ, karena setahu gua dia ini satu shell dua inner deh, kalau seingat gue satu shell dua inner. Koreksi kalau misalkan salah, gue lupa. Jadi kalau ditanya worth it apa enggak, banyak kan masih seneng NFJ sih ya menurut gue ya. Tapi menurut gue kalau misalkan kalian ngerasa NFJ paddingnya agak ngeganggu, mungkin kalian bisa pilih di sini. Kalau ditanya sama S1GP Pro gimana? Next konten bakal gue bikinin sama S1GP Pro, langsung kita compare. Lebih worth it-an mana antara kayak TTRZ sama yang S1GP Pro? Kalau misalkan kalian penasaran, coba tulis di kolom komentar. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran gue terhadap kayak TTRZ ini. Kalau misalkan ada kalian yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar kira-kira apa yang masih belum gue sebutin di kayak TTRZ ini. Tapi kalian penasaran, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Buat masalah harga, kalian bisa cari aja di marketplace ataupun di online shop lainnya yang ready yang mana. Itu aja dari gua. Kira-kira ada komentar apa soal kayak TTRZ yang balik lagi tadi gue belum sebutin, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Gue Bang Semi, kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.